selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam kasih karunia Tuhan, kami bisa beristirahat sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, untuk beraktivitas menjalani kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi remah bagi kami, sehingga kami boleh taat melakukannya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan berjanji mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditulis oleh Dr. Lukas ini memberitahukan kepada kita tentang perkembangan pertumbuhan orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, gereja perdana, di mana mereka mengalami banyak tantangan, mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan misi pemberitaan Injil. Dan di masa-masa yang sulit seperti itu, para rasul, orang-orang percaya terus bergantung harap dan memohon serta mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh pemberitaan Injil mereka. Dan di masa-masa sulit juga seperti sekarang ini, benih yang sering ditabur oleh iblis dalam kehidupan orang-orang percaya adalah benih ketakutan. Inilah cara yang paling gampang bagi iblis untuk melemahkan dan melumpuhkan daya juang, semangat iman, semangat pemberitaan Injil yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya. Selama orang-orang percaya hidup dalam ketakutan, sampai kapanpun, maka ia tidak akan mampu menjadi laskar Kristus yang militan, tidak akan sanggup untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ketika ketakutan sesungguhnya akan membuat seseorang menjadi ciut, menjadi tawar hati, dan hilang daya semangatnya. Dan semakin tawar hati, semakin kecil pula kekuatan yang dimilikinya. Ketakutan membuat orang percaya melakukan tindakan-tindakan kompromi, tidak lagi memiliki keberanian untuk tampil beda atau hidup berbeda dengan dunia, dan akhirnya terbawa arus yang ada. Ketakutan membuat orang percaya tidak berani untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan orang banyak. Ketakutan juga membuat orang percaya ragu untuk bersaksi memberitakan Injil kepada orang lain.
Bapak Ibu Saudara, Petrus juga pernah mengalami ketakutan sehingga ia berani menyangkal Kristus di hadapan manusia sebanyak 3 kali. Tantangan berat harus dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus di zaman kisah para rasul ini. Ancaman datang dari pihak-pihak yang menentang Kristus. Ada penganiayaan, dipenjarakan, dan bahkan hukuman mati dijatuhkan. Hal-hal tersebut terus menghantui mereka yang berani memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, secara manusia hal itu mendatangkan ketakutan, kecemasan. Tapi di sisi lain, semangat mereka untuk memberitakan Kristus begitu berkobar-kobar, begitu bernyala-nyala. Yang mereka butuhkan saat itu hanyalah keberanian. Itu sebabnya mereka berdoa, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang berusaha untuk menyembunyikan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus karena takut dikucilkan oleh lingkungan, takut pamornya turun, atau takut tidak lagi populer, takut dijauhi oleh teman atau sahabat, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Itu merupakan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, buanglah rasa takut dan berdoalah kepada Tuhan, memohon keberanian ilahi untuk dapat memberitakan Injil Kristus, membagikan kasih Kristus kepada orang lain, sehingga melalui kesaksian dan pemberitaan kita, orang lain dapat diselamatkan, orang lain dapat mendengarkan kabar gembira tentang pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Jangan takut, karena kita tidak sendiri dalam memberitakan Injil. Ada Roh Kudus dan janji Kristus bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, memotivasi kita untuk menjadi saksi Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.